Bayangkan, seorang anak kecil hilang di hutan selama 3 hari tanpa makan atau air. Ketika ia ditemukan, ia tidak hanya selamat, tetapi juga membawa cerita yang mengejutkan tentang sebuah dunia yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata biasa. Siapa wanita yang menemaninya? Dan apa maksud pesan mengerikan yang dibawa anak itu kepada kita semua? Jangan lewatkan kisah penuh misteri ini hanya di AI Creator MDN. Kisah ini dimulai dari sebuah desa kecil di kaki gunung yang dikelilingi oleh hutan yang lebat. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Andi hilang saat bermain di dekat hutan. Orang tuanya bernama Bu Siti dan Pak Darman panik ketika Andi tidak kembali menjelang malam hari. Mereka segera meminta bantuan kepada warga desa untuk mencarinya. Tim pencari pun dibentuk dan mereka menyisir hutan sepanjang malam. Namun, jejak kaki Andi hilang di dekat sebuah sungai yang dikenal warga sebagai tempat yang sangat angker. Salah seorang warga bercerita bahwa sungai itu adalah perbatasan antara dunia nyata dan dunia gaib. Apa yang sebenarnya terjadi pada Andi di dalam hutan itu? Apakah ia tersesat? Atau ia benar-benar memasuki dimensi lain? Pada hari kedua pencarian, salah satu warga menemukan sandal Andi di tepi sungai, tetapi tidak ada jejak lain di sekitarnya. Pencarian semakin intensif, melibatkan lebih banyak orang dan bahkan tim yang profesional. Namun, seorang dukun desa mengatakan bahwa pencarian di dunia nyata tidak akan cukup karena Andi mungkin sudah berada di alam gaib. Sementara itu, di sisi lain Andi terlihat terbangun di sebuah tempat yang asing. Ia mendapati dirinya di sebuah padang rumput yang luas, dikelilingi oleh kabut yang tebal. Di tempat itu, ia bertemu dengan seorang wanita misterius yang mengenakan kebaya berwarna hijau. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Suri, dan ia berkata kepada Andi, "Kamu akan aman di sini, Nak, tapi kamu harus menuruti aturan di tempat ini." Nyi Suri melanjutkan perkataannya kepada Andi, "Jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, itu satu-satunya cara agar kamu bisa kembali." Lalu Andi menjawab, "Tapi aku mau pulang. Ibuku pasti mencariku." "Sabar, Nak. Waktumu di sini belum selesai," kata Nyi Suri. Andi mulai menjelajahi dunia yang disebut oleh Nyi Suri sebagai alam tengah. Ia melihat makhluk-makhluk aneh, mulai dari yang menyerupai hewan, tetapi berukuran raksasa, hingga sosok bayangan yang hanya terlihat di sudut mata. Nyi Suri memberikan makanan berupa buah berwarna emas dan air dari mata air yang bercahaya. Di dunia nyata, pencarian Andi terus berlangsung. Seorang warga melaporkan melihat sosok bayangan anak kecil di tepi sungai pada tengah malam. Tetapi saat didekati, bayangan itu menghilang. Kabar ini membuat warga percaya bahwa Andi masih hidup, tetapi ia terperangkap di dunia lain. Apakah Andi benar-benar berada di tempat yang ia sebut sebagai alam gaib? Ataukah ini hanya cara pikir seorang anak kecil yang berusaha bertahan hidup di tengah hutan? Setelah 3 hari di dunia gaib, Andi akhirnya diantar kembali ke tepi sungai oleh Nyi Suri. Sebelum pergi, Nyi Suri memberikan pesan, "Sampaikan pada manusia, jangan melanggar batas ini lagi."
Andi mendengar suara gamelan mengiringi langkah kakinya saat ia perlahan berjalan ke arah sungai. Ketika Andi ditemukan oleh tim pencari, ia dalam keadaan linglung tetapi sehat. Ia mengaku tidak merasa lapar atau dingin selama 3 hari, sesuatu yang dianggap mustahil oleh warga desa. Andi juga menceritakan tentang Nyi Suri dan dunia gaib yang ia kunjungi, tetapi banyak orang yang tidak mempercayainya. Pak Darman yang merupakan ayah dari Andi bertanya kepada Andi, "Kamu di mana, Nak? Kami semua mencarimu siang dan malam." Lalu Andi menjawab, "Aku di tempat lain, Pak, sama ibu yang pakaiannya kebaya warna hijau. Dia baik sekali kepadaku." Lalu Bu Siti sebagai ibunya Andi bertanya kepada Andi, "Apa maksudmu, Nak? Ibu apa? Dan siapa ibu itu?" Lalu Andi tidak menjawab pertanyaan dari ibunya, dan dia hanya diam saja. Beberapa minggu setelah Andi kembali, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa. Suara gamelan terdengar dari arah sungai pada malam hari, dan beberapa warga mengaku melihat sosok wanita berkebaya hijau di tepi air. Andi sering bermimpi tentang Nyi Suri yang mengingatkannya untuk menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Akhirnya, kepala desa memutuskan untuk melakukan ritual di tepi sungai agar hubungan dengan alam gaib tetap harmonis. Setelah ritual, suara gamelan berhenti, tetapi pesan Nyi Suri tetap teringat oleh Andi. Apakah Andi benar-benar tinggal di alam gaib selama 3 hari? Ataukah semuanya hanya imajinasi seorang anak kecil saja? Yang pasti, kisah ini menjadi pengingat bahwa ada dunia lain yang mungkin tidak kita pahami sepenuhnya. Bagaimana jika seorang anak kecil yang hilang di hutan selama 3 hari mengaku tinggal di alam gaib? Kisah ini membuat Anda merinding dan berpikir 2 kali sebelum memasuki tempat yang terlarang.